Ya, selamat datang di workshop Flutter ya. Jadi ini sebenarnya sekalian uji coba untuk mata kuliah. Nanti dikasih tempat di mata kuliah Emerging Teknologi. Ya, jadi pertama sebenarnya disiapkan untuk menggantikan salah satu di mata kuliah hybrid. Apa itu? Kemarin kita kan pakai Framework 7 sama Cordova, kemudian di UAS kita pakai Ionic dan Angular ya. Nah, itu salah satu mau dimatikan, terus tanya-tanya dengan peserta juga, dengan yang lain-lain, dosen juga. Kayaknya masih cukup dibutuhkan gitu ya. Yang Framework 7 masih dibutuhkan biar kita bisa membuat aplikasi dengan cepat. Aplikasi Android dengan cepat karena cukup mudah, tinggal JavaScript saja kan, JavaScript sama HTML mirip-mirip dengan web-based, jadi nggak tega untuk mematikannya. Kemudian yang Ionic Angular itu juga merupakan salah satu bahasa yang cukup berkembang, jadi juga nggak tega juga. Jadinya dikasih tempat baru, cuma jadinya agak panjang ya, 14 kali pertemuan. Untuk yang workshop ini menggunakan yang 7 kali pertemuan, jadi persiapan yang menggantikan hybrid ya, UTS ataupun UAS kan 7 pertemuan ya. Cuma nantinya di kuliah Emerging Teknologi itu jadi 14 pertemuan. Ada tambahan-tambahan cukup banyak. Ya, jadi makanya yang kemarin kayaknya masih bisa ngambil mata kuliah itu mungkin nggak usah ikut ini, nggak apa-apa ya. Ikut pun juga nggak apa-apa, nanti akan banyak ngulang biar mungkin lebih enak juga gitu ya. Jadi kita pertemuannya ada 5 kali dengan materi 7 materi, jadi agak dimampat-mampatkan. Ya, hari ini instalasi, targetnya sudah bisa menjalankan aplikasi Flutter, kemudian mungkin masuk di beberapa bagian di minggu kedua gitu ya, tentang widget. Oke, langsung saja. Jadi Flutter ini cukup populer sekarang ini. Kalau nanti kalian lihat, yang kemarin kita pelajari ini agak beda. Kita nggak membuat pakai HTML gitu ya. Tidak based on HTML bentuk-bentuknya. Kalau kemarin di Framework 7 masih HTML, Ionic masih HTML. Kalau belajar Vue.js juga masih bentuknya ada HTML-nya. Dia dijadikan kayak embed dengan Vue-nya begitu. Ya, Flutter ini beda. Jadi dia memang sudah membentuk objek-objek baru seperti di Android Studio, tapi dia agak beda lagi juga. Jadi semacam perspektif yang berbeda lagi, beda dengan yang hybrid yang sebelumnya. Oke, ini saya ambil dari websitenya Flutter. Ya intinya sih bisa untuk membuat hybrid dengan mudah gitu ya. Satu kode bisa digunakan untuk Android maupun untuk iOS. Bisa juga untuk web, bisa juga untuk desktop. Kemudian fast development, ekspresif dan fleksibel UI, akan cukup banyak UI. Nanti istilahnya adalah widget. Ya, widget itu cukup banyak yang disediakan. Dokumentasinya juga cukup lengkap. Kita nanti lihat di dokumentasinya Flutter yang resmi saja. Saya taruh di mana ya? Flutter.
Ya, flutter.dev ini ya. Nah, cukup banyak dokumentasi dan juga ada video tutorial di situ. Jadi diambil-ambil dari sini, juga ada juga diambil dari buku. Saya gabungkan untuk jadi materi. Ya, nanti bisa dilihat-lihat sendiri untuk websitenya. Nah, langsung saja biar waktunya cukup. Kemarin saya sudah minta untuk di-download dulu Flutter-nya. Mungkin ini agak lama yang ini, bagian ini. Git clone, maupun bisa juga download dan ekstrak. Ya. Jadi sekarang ini pembuatan apa ya, kayak develop aplikasi itu biasa menggunakan semacam tools yang digunakan untuk ngambil apa yang diperlukan ya, kayak Git, terus Composer, terus ada Docker, NPM dan semacamnya. Nah, itu semua sangat berguna untuk install sesuatu gitu. Nah, tapi juga bisa disediakan oleh Flutter, bisa download kemudian di unzip ya, diekstrak ke suatu tempat, misalnya di C Flutter. Kemudian ditambahkan di pad, edit environment variable for your account, itu masuk di sini, di run begitu. Nulis saja apa tadi, edit environment variable for your account ini. Ya, masuk sini. Jadi folder yang tadi diekstrak, ditambahi bin, ditaruh di pad. Ditaruh di pad. Nah, ini ditambah ini semacam ini. Kalau saya taruh di C ya, Flutter. Flutter saya taruh di C. Nah, ini engine-nya saya taruh di sini. Ya, itu hasil ekstrakan, terus kemudian ada bin. Nah, ini dia ada Dart sama Flutter. Ini yang dimasukkan, bin-nya ini yang dimasukkan ke sini pad. Biar command prompt kita itu bisa mengenali perintah Flutter. Gitu. Setelah ini dimasukkan di pad, buka command prompt biasa. Ya, buka command prompt ya. Command prompt ya. Buka command prompt. Ini memerlukan refresh command prompt. Jadi kalau misalkan command prompt sudah dibuka, habis itu kalian mengubah pad, nah, nanti nggak belum terpengaruh ini command prompt yang tadi dibuka. Jadi harus command prompt yang baru. Jadi ini harus ditaruh dulu, habis itu baru dibuka command prompt itu. CMD. Ini sebenarnya santai saja ya. Saya pakai baju resmi karena habis ada acara. Acara itu, Natal dan Tahun Baru di Ubaya tadi. Gitu. Kemudian kalau sudah nulis Flutter doktor untuk lihat apakah yang diperlukan untuk Flutter itu sudah jalan semua. Sudah ada semua. Nah, agak nunggu sebentar. Nah, ini ada centang-centang, ini berarti sudah. Nanti kalau ini belum, perlu nulis di samping Android, Flutter dokter minus Android minus license ini aja. Kalau yang pertama ini belum tercentang, Android toolchain. Nah, ini sudah nanti sudah terpenuhi begitu.
Kemudian yang berikutnya itu ada Android Studio sama ada VS Code. Nah, ini dipilih salah satu saja. Ya, dipilih salah satu saja. Saya juga nggak ada untuk Android Studio-nya karena cukup berat. Ya, yang kemarin saya bilang di grup, saya pakai VS Code, jadi saya penuhi yang ini. Penuhi yang ini. Tuh. Kalau Android Studio nanti harus install plugin Flutter, plugin Dart itu. Kalau yang ini juga cuma kayaknya lebih sedikit yang diambil. Terus untuk yang Android Studio nantinya akan punya semacam project baru. Oh, saya belum buka ya. Ada di slide. Di Android Studio nanti akan ada ini project baru, ada create new Flutter project begini. Ya. Cuma untuk Android Studio itu nanti emulatornya agak berat, jadi saya pakai ini Visual Studio Code. Visual Studio Code install dari sini ya. Marketplace visualstudio.com ini sudah saya taruh juga di sini. Ya, silahkan ditambahkan. Kalau sudah diinstal nanti nulis lagi Flutter Doctor lagi. Nulis Flutter Doctor lagi, nanti harusnya ini sudah tercentang. Ini nggak apa-apa, kalau ini nggak usah terpenuhi. Ini salah satu saja yang ini, dua. Kemudian connected device itu kalau mau langsung dicolokkan dengan handphone, otomatis nanti dia akan sudah ada gitu. Ya, apalagi yang kita sudah pakai di kuliah hybrid maupun natif, handphone kita kan sudah terset untuk bisa debugging ya, jadi tinggal dicolokkan saja. Ya, karena saya harus menampilkan tampilan, saya nggak bisa pakai handphone. Kemarin coba handphone terus pakai di view-nya pakai apa kemarin ya, itu agak putus-putus juga, jadi saya ganti sekarang pakai apa ini namanya, BlueStack. Ya, saya ganti pakai BlueStack. Jadi mungkin yang mau menggunakan BlueStack juga bisa download dulu. Ini agak banyak juga. Ya, BlueStack. Nanti dikonekkan BlueStack-nya dengan dengan Visual Studio Code. Dengan cara ada di slide juga saya baru tambahkan. Kalau misalkan BlueStack-nya masih nunggu bisa pakai handphone dulu ya nanti ya. Ini. Jadi diarahkan menggunakan ADB Android Debug Bridge. Nulis ADB connect localhost sama port yang ada di sini. Ya, langsung dilakukan saja. Nanti kita cek masing-masing yang ada kesulitan ya. Jadi kita harus bisa buka Hello World-nya dulu. Baru bisa mulai yang lain-lain. Gitu. Oke. Silahkan. Yang ada pertanyaan ini sudah ada satu. Flutter Doctor tiba-tiba force close. Baru ini. Coba pakai CMD-nya admin. Ya. Command prompt-nya yang jalankan administrator coba. Ya, saya tunggu ya. Saya tunggu beberapa saat, dicoba dulu untuk instalasinya. Yang sudah bisa nanti nulis di chat
sudah bisa gitu. Yang belum bisa ditanyakan juga. Ya, jadi tadi kembali ke sini di Visual Studio Code, kalau sudah ada Flutter-nya nanti tercentang di sini ya, extension-nya. Yang Android Studio nanti menggunakan ini, create new project-nya, ya, Flutter application. Cuma sayang saya nggak bisa menemani di sini Android Studio ya. Nanti kalau dicolokkan apa namanya, device-nya akan muncul di sini. Ya. Kemudian yang mau dijalankan bisa dipilih di sini, My Dart biasanya. Sama kayak di yang project Android Studio biasanya ada run-nya di situ. Ya, untuk yang VS Code ya, VS Code kita akan mulai membuat project baru. Ya, dibuka Visual Studio Code-nya, terus tekan Ctrl Shift P. Ctrl Shift P, di situ ada, ini harusnya dicari ini. Ctrl Shift P. Nah, dicari begini harusnya. Kalau ini ada Flutter, Ctrl Shift P. Nah, ini Ctrl Shift P. Nah, ini ada Flutter New Application Project. Ya, kalau misalkan nggak ada, ditulis di Flutter. Nah, itu ada New Application Project. Itu diklik. Ya, diklik, ditaruh di mana project-nya. Nanti dia akan membuat folder lagi. Jadi kalau misalkan kita taruh di misalkan di Flutter ini ya, nah, nanti dia akan bikin folder lagi di dalam folder ini. Nah, ini di select. Nah, ini nama project-nya, nanti akan terbentuk sebuah folder sesuai dengan nama project-nya. Workshop. Workshop begini misalkan. Nah, itu sudah bikin project-nya, ditunggu dulu. Ya, ini sudah selesai. Di folder kita, tadi saya di Flutter, ada folder baru ini, workshop. Ya, ini. Mirip saat kita bikin di Ionic gitu ya kemarin ya. Nanti tempatnya ada di library. Nah, di sini. Aplikasi kita. Source code kita biasanya ditaruh di sini. Di library. Kalau butuh aset, kita bisa taruh, bikin folder baru di sini, aset, begitu nanti. Ya, ini yang diperlukan untuk Android. Nanti kalau sudah di run, nanti ada APK di situ. Ini yang kalau di run di iOS. Ya, yang lain-lain keperluannya internal Flutter. Oke, kemudian sebelum dicoba dijalankan, jadi ini adalah Hello World yang dicontohkan oleh Flutter, nanti ada sebuah aplikasi kecil begitu. Nah, sebelum di run, di sini kalau
sudah dicolokkan handphone, nanti akan ada handphone kalian di sini. Kalau yang pakai BlueStack, belum otomatis ya. BlueStack nyala, ininya belum otomatis connect. Nah, kita harus masuk ke sini, setting, masuk di preference. Nah, di situ ada enable Android debug. Ya, ini kalau masih uncheck, dicek dulu. Terus kita perlu konekkan ke sini. Ya. Yang tadi command prompt bisa dicoba untuk dikonekkan ke sini. Nulis adb connect 127 ini bisa diganti localhost .2 port 59. Ini ganti-ganti portnya. Ya, kalau kita jalankan lagi habis berhenti begitu ya komputernya nanti beda lagi. Lepas lagi ADB-nya harus di running ulang koneksinya. Ya begini. Koneksi. Oh, ini harus admin tadi. Bentar ya. ADB connect localhost 59214. Nah, ini oleh dikonek, sudah pernah dikonekkan. Ya. Begitu ini connect, nanti akan ada di sini. Ya, di sini. Kalau ada dua nanti dikasih pilihan saat Flutter run, ya, Flutter run. Nanti kalau misalkan ada emulator sama ada device, nanti dikasih pilihan mau dijalankan di yang mana. Ini saya tutup dulu. Ya, saya coba run ya, Flutter run. Yang pertama kali run itu agak lama. Ya, ditunggu agak lama. Nah, itu sudah selesai. Belum diinstal ya. Baru selesai build. Nah, filenya ada di sini. Output, build, Android ya. Android, build, app, output, Flutter APK. app.apk. Ini yang kalau misalkan mau dipakai di device ini yang diambil. Nah, ini sudah jalan. Ini yang workshop ini. Ya, yang workshop sesuai dengan nama kita tadi. Saya klik ya. Nah, ini hello world-nya Flutter begini bentuknya. Ada tombol apa ini, FAB ya, floating action button di sini. Kalau diklik ini nambah terus gitu. Itu dicek dulu apakah ada yang gagal ya. Silahkan kalau ada yang gagal nggak bisa jalan.
Nah, sebelum kita masuk ke dalamnya ini. Ini sebenarnya sudah dijelaskan di komen-komennya. Ya, silakan yang gagal atau yang sudah bisa ngomong sil gitu aja ya di chat ya, biar saya tahu perkembangannya. Di run dulu pokoknya, bisa run, jalan di device maupun di emulator. Nah, native beri. Oke, nggak apa-apa nih. Di Android Studio yang kayaknya ya di errornya. Sip, sivanya sudah. Santi sudah. Checklist sudah. Sip. Johannes Albert, Karisa Limoa juga sudah. Mungkin tinggal nunggu debugnya tadi jalan ya, APK-nya. Agak lama memang. Oke. Sudah selesai screen. Tidak auto run. Saya tadi juga tidak auto run. Tadi BlueStack-nya diem, kemudian saya klik ikonnya. Tidak apa-apa. Oke, sudah banyak yang bisa. Jadi ini masih cuma ada satu source ya di aplikasi Flutter kita, yaitu di main.dart. Ada di folder library, ada main.dart. Nah, ini cukup sederhana. Mungkin kalau kemarin lihat di Ionic agak bulat gitu ya yang dijalankan. Nah, ini cuma ini ada void main, ini yang menjalankan apa namanya kelas utama yang dijalankan ada di sini, yang pertama kali running. Nah, di sini ada my app. My app ini adalah kelas yang ada di sini. Kelas my app. Ya. Kalau misalkan bikin kelas baru ya ini diganti, Ya. Kemudian ada satu lagi di sini. Oh sudah, itu saja. Ya, itu nama kelasnya. Kemudian di Flutter itu semua adalah widget. Jadi semua dianggap sama, yaitu widget. Jadi kelasnya ini dia akan return sebuah widget. Jadi widget ini adalah return dari fungsi build. Ya, fungsi build. Kelasnya ini nanti akan return widget. Di mana widget yang utama ini itu adalah bentuk keseluruhan dari aplikasi Android kita. Ya, ada title Flutter demo, itu ada di sini. Ya, Flutter. Ini title Flutter demo homepage. Nah, itu ada di sini. Nah, di sini enaknya kalau kita ubah-ubah, mungkin nggak harus
nggak otomatis refresh seperti di apa ya, Cordova gitu ya. Cordova juga nggak otomatis refresh. Dulu yang waktu Bootcamp otomatis refresh, Cordova enggak, kemudian Ionic juga enggak kayaknya ya. Atau Ionic otomatis ya, saya lupa. Nah, ini di sini kalau kita ubah, halo ini aplikasi Flutter. Nggak usah pakai halo. Aplikasi Flutter pertamaku. Nah, ini kalau kita simpan memang belum running, belum refresh ya. Tapi ada fasilitas namanya hot refresh, hot reload. Nah, caranya kita pindah ke terminal, kemudian di R, tekan tombol R. Nah, itu. Tekan tombol R, nanti ini berubah. Gitu. Ya, kemudian ini misalkan ada warna ya, primary swatch ini. Ya, primary swatch itu kayaknya ini warnanya ini. Nah, ini bisa diubah color dot, ada pilihannya, mungkin nggak tampil kalau di Visual Studio Code, tapi bisa dinaik turunkan pakai panah. Ya, itu. Misalkan green. Nah, terus di hot reload lagi, R lagi. Nggak berubah. Oh, belum disimpan. Disimpan dulu. Habis itu baru di hot reload. Nah, itu jadi hijau. Ya, ini kayak semacam template, warna template dasarnya begitu. Ini semacam settingnya, kemudian sebenarnya build-nya, bentuknya itu ada di kelas lagi yang dia mengextend sebuah stateful atau kadang stateless widget. Nanti di pertemuan berikutnya ada tentang stateful dan stateless. Ya, ini sementara diterima begini saja. Nantinya ini bisa dikasih parameter juga. Misalkan untuk buka aplikasi detail film itu ada ID-nya, nanti bisa dikasih parameter. Ya, sementara itu ini dulu. Jadi ada pembuatan stateful widget di sini, di mana dia nanti masuk lagi ke sebuah kelas. Jadi kelasnya 3 ya. Kelasnya 3, ini my app. Habis my app, dia memanggil my homepage. Ya, my homepage masa homepage state. Ya, kode-kodenya lebih banyak nanti di state-nya ini. Ya, kita langsung lihat di strukturnya. Nah, di sini ada scaffold. Sebentar, ada chat lagi. Ya, ada scaffold, ini semacam struktur utamanya begitu ya. Jadi bentuknya semacam tree. Nah, ini tree utamanya. Kemudian ada app bar. App bar itu atas ini app bar. Kemudian ada body di bawahnya, ini body. Ya. Kemudian ada center, kolom ya, yang warnanya di sini biru-biru, ini semua widget. Cuma fungsinya beda-beda. Center ini adalah salah satu dari layout widget. Nanti di slide berikutnya ada tentang layout widget. Di mana dia akan membuat semua menjadi di tengah-tengah, gitu ya, di tengah-tengah. Dia punya satu child,
Jadi ada yang layout widget itu bisa punya banyak child, isinya bisa banyak, bisa ada yang cuma satu. Ini salah satu contoh yang isinya cuma satu. Ya, kalau isinya cuma satu namanya child. Kalau ada banyak namanya children. Ya, jadi isinya bisa banyak di dalamnya. Contoh yang ada banyak widget itu adalah kolom. Kolom ini dia bisa punya banyak anak. Makanya di kolom, jadi ada kolom ini nanti disenterkan oleh widget ini. Sementara di kolom ini itu punya banyak anak di sini, children ini. Kolom itu semacam bikin tampilan berupa satu kolom, jadi tumpuk ke bawah begitu. Kalau rows ke samping, kalau kolom ke bawah. Nah, makanya ada teks you have pushed the button this many times, itu teks yang pertama ini. Dia di tengah-tengah karena dia berada di kolom dan kolomnya ini ditaruh di sebuah layout namanya center. Nah, center ini membuat isi kolomnya ini jadi di tengah-tengah. Nah, di sini ada teks, ini juga ada teks contohnya ya. Nah, misalkan saya tambah di sini di atasnya hello world gitu. Ya, karena kolom dia nanti akan ditumpuk ke urut begitu, dari atas terus ke bawahnya lagi, ke bawahnya lagi. Ya. Coba ditambahkan teks. Jadi ini kayak disusun begitu. Terus kemudian di reload lagi. Nah, itu ada hello world di situ. Jadi ini sebenarnya nggak harus ada center begini, ini bebas isinya apa. Salah satu dari layout widget, bisa langsung kolom, bisa kalau misalkan gini dihapus ya centernya. Ini saya delete, berarti nanti akan mengurangi kurung yang paling bawah. Ini saya ganti menjadi kolom begini misalkan. Jadi setelah body langsung ada kolom. Nah, ini yang tadi hilang satu ya, harusnya hilang satu. Nah, dihapus satu. Terus saya coba lagi. Nah, ada di sini, nggak center ya. Kalau mau ke atas nanti ada lagi caranya. Ya, saya back dulu, kembalikan. Ya, yang tadi ini center, ini untuk mensenterkan isi ininya. Ya. Ada penjelasan di slide selanjutnya tentang main axis alignment. Ini kayaknya di sini diketahui aja dulu gitu ya. Nah, kemudian kok bisa ini bisa diklik gitu ya. Ini bisa diklik, ini bisa berubah. Nah, itu begini. Di teks itu ada counter. Ya, counter ini adalah sebuah variabel private. Cirinya variabel private kalau di Flutter itu dia ada underscore di sini, ada underscore namanya. Nah, diawali dengan begini. Ini dia hanya berlaku di sini, nggak bisa dipanggil oleh kelas yang lain. Ya, kebanyakan nanti apapun widgetnya, nanti kita yang dibaca itu adalah variabel yang diset oleh widget tadi. Jadi yang dibaca ada di sini.
widgetnya sendiri itu tidak punya nilai sebenarnya. Jadi dia kalau sebuah teks gitu ya, atau text box itu, sebenarnya dia akan punya sebuah variabel di sini. Misalkan nama, variabel nama. Nah, yang diakses itu adalah variabel nama, bukan widgetnya sendiri. Widget itu hanya kayak bentuknya saja, tapi isinya akan diambil dari sebuah variabel. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, di sini mau ada fungsi increment counter. Ada increment counter. Nah, di sini ada set state. Nah, set state ini membuat akan refresh tampilannya. Jadi kalau ada perubahan di dalam set state, misalkan counter ini sementara counter ditambah, kemudian dia akan refresh gitu ya. Nah, karena refresh counter ini kan dipakai tadi di teks, nah, dipakai di sini, maka teksnya juga ikut berubah. Nah, yang ini ikut berubah. Ya, on click-nya tadi ada di floating action button di sini, memanggil on press-nya, memanggil ini increment counter. Counter yang ada di sini function-nya. Ya, ini contohnya sudah langsung agak sulit ya, ada function segala. Ya, nggak apa-apa, nanti akan terbiasa. Oke, itu penjelasan dari yang Hello World. Ini saya kembalikan dulu. Nah. Ya, nanti kita akan pertama nyusun bentuk di sini, biar terbiasa menyusun bentuk tampilan dari Flutter-nya. Tapi pertama mungkin sebelum itu kita review, bukan review sih, baru pertama soalnya ya, tentang Dart gitu ya, Dart. Jadi bahasanya mirip-mirip tapi agak beda. Bahasa di Flutter ini adalah Dart. Ya, kita masuk di situ dulu. Tapi cepat saja. Kita coba-coba sedikit. Nanti kalau pas kita butuh mengacu ke apa namanya kode, mungkin kita bisa buka lagi. Ya, ini yang tadi tentang hot preload. Ya, misalkan diganti menjadi green, kita fokus ke terminal, kemudian di klik tombol R, kemudian ada perubahannya. Kemudian ini penjelasan yang tadi. Ya, ada counter, counternya itu saat diklik memanggil fungsi increment counter, counternya naik. Kemudian karena dia di dalam set state, maka tampilan akan di refresh. Ya, karena di sini ada penggunaan counter di teks, ya maka dia akan berubah tampilannya. Ya, kita lihat sebentar tentang Dart. Jadi Dart ini mirip-mirip C, mirip-mirip Kotlin juga. Jadi kalau sudah terbiasa dengan Kotlin, dengan Java, dengan C, kayaknya cepat untuk belajarnya. Ya, untuk variabel bisa dideklarasikan kalau misalkan variabel umum itu pakai var bisa, langsung dikasih tipe misalkan string bisa dikasih isi langsung juga bisa. Kalau misalkan sudah nggak diubah-ubah, ini kayak di Kotlin pakai final ya, kayak semacam konstanta begitu. Ya, misalkan sudah nilai terakhir nggak akan diubah-ubah di proses selanjutnya pakai final. Ya, mungkin penggunaannya kalau final ini lebih sedikit aja memori yang dia butuhkan begitu. Ya, sebenarnya kan bisa saja pakai biasa itu ya, string filter gitu. Tanpa final juga bisa tetap jalan aplikasinya, cuma memorinya akan lebih besar.
angka, ada integer, double, kemudian bisa langsung di set juga tanpa kasih tipe data. String pakai string huruf besar ya, S huruf besar. Ya. Bisa digabung dengan menggunakan tanda plus, kemudian dikasih petik-petik, kemudian plus lagi. Nah, atau bentuknya begini. Petik-petik ini untuk penggabungan. Kemudian bisa multi-line dengan menggunakan petik 3 kali begini. Petik-petik-petik, ini bisa multi-line, kemudian ditutup dengan petik-petik-petik. Boolean, ya true false biasa ya. Nah ini yang mungkin agak beda. Array nggak ada array, adanya list. Ya, jadi di sini nggak ada array, begitu nggak pernah nulis array, tapi nulisnya list begini. Ya, list kontak, misalkan dia bisa dinamis, bentuknya begini. Nama variabelnya kontak, untuk dinamisnya ya, list kurung buka kurung tutup. Atau list kontak, apa ini namanya, kurung kurawal buka tutup begini. Kalau diisi langsung bisa begini. Ya, jadi list ini adalah array sebenarnya. Cuma di Dart nggak ada array, adanya list. Bisa di for each. Ya, for each dimasukkan ke suatu variabel, kemudian di print. Itu. Dicoba nak ya. Kemudian ada semacam list, tapi yang ada hubungan key dan value itu menggunakan map. Ya, map ini membuat kita bisa mengakses isi berdasarkan key. Jadi ini key-nya, ini value-nya, ini key-nya, ini value-nya, ini key-nya, ini value-nya. Ini menggunakan map. Ya, kayak list juga, cuma dia ada ID-nya, ada key-nya. Gitu. Kemudian ada runes. Runes ini biasa digunakan semacam untuk emoji begitu ya. Karakter-karakter yang bukan di alfabet. Ya, pakai nomor karakternya. Coba ya kita taruh semacam begini. Ini di kopas saja. Nah, ini di copy. Coba kita taruh di suatu variabel. Variabelnya didekatkan ke counter tadi ya. Nah, taruh sini. Terus coba ini my emoji kita taruh di teks hello world yang tadi saya tambahkan. Ini ya, hello world digabung dengan apa tadi? My emoji. Gini ya. Kalau dimasukkan string dia ditaruh ini tanda dolar ya. Atau bisa digabung dengan plus begini. Tapi ditaruh as to string ya. To string. Nah, begini. Saya coba dulu. Kok bentuknya ke string? Salah ini berarti. Bentar, ditaruh di sini tadi aja. Bisa enggak?
Itu tadi kalau string. Ini dianggap string ternyata. Dibaca lagi. Oh, pakai gini. String from char codes. Nah, gini dia. Ini pakai plus lagi. Itu tadi angkanya. Kalau mau dibentuk tampilannya pakai ini. String dot from char codes. Nah, begini. Disimpan. Di refresh, reload. Nah, itu bentuk apa itu? Senyum ya. Gak bisa digedein, dikasih size. Teks ini bisa dikasih size di sini, style. Nah, ini style. Ngopi dari sini aja dulu sebentar. Nah, itu kelihatan. Itu contoh untuk apa tadi? Runner namanya, runes. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan dulu. Dicoba-coba dulu. Karakter lain dapatnya dari mana ya ini ya? Simbol-simbolnya mungkin bisa dicari di Flutter Runes. Oh iya. Tanya ya? Gambarnya yang kita cari tadi. Flutter Runes list ya mungkin ya. Gak ada. Nanti dicari lagi deh. Jadi biar kita bisa lihat bentuk itu apa. Tadi itu bisa ngezoom. Bukan bisa ngezoom. Tadi itu dikasih style. Ini sebenarnya style ini nanti ada style, ada bikin style lagi begini kayaknya. Nah, kemudian ada size begitu. Ya cuma ini pakai tim yang sudah ada. Nah, Pak, permisi Pak, mau tanya Pak. Kalau misalnya stylenya lebih satu gitu gimana Pak? Stylenya misalnya lebih dari satu gitu. Teksnya gitu dah, satu teks beda style gitu. Digabung mungkin nggak pakai kolom ini. Ya sebentar. Ada tamu sebentar. Oke, sampai mana tadi ya? Oh, kalau bikin dua ya, satu baris dua style. Satu baris dua style berarti kayaknya harus ada kolom di sini. Jadi anaknya ini dia mungkin sebuah row begini. Sebuah row. Ya, anaknya sebuah row, kemudian ada children-nya. Ini sebenarnya materi masih di slide berikutnya. Ini taruh di sini. Jadi row itu dia bisa ada dua begini. Ini taruh lagi satu di sini. Gini mungkin ya. Hello world. Ini style 1, ini headline 1 misalkan. Ini headline 2. Style berbeda.
di koma. Nah, ini strukturnya nanti kalau di Visual Studio Code kalau disimpan dia akan ngatur sendiri begini kalau kodenya sudah cocok ini ya, turun tutup kurung bukanya sudah pas, dia akan ngatur sendiri bagus begini. Jadi ini anaknya bukan langsung teks tapi ada row dulu. Habis itu row punya dua anak, misalkan ada teks satu, ini teks satu, ini teks kedua. Nanti dijejer karena dia berupa row. Saya simpan, saya coba lagi. Kepanjangan ini misalnya kalau begini. Nah, itu kebesaran. Di Flutter kalau misalkan dia kepanjangan itu ya, kayak harus ada tambahan. Ini lagi widget lagi yaitu bisa di-expand. Nah, namanya expand. Oh, jadi panjang ini ceritanya. Expand. Oke, widget lagi berarti ini adalah sebuah expand. Expand ini child. Expand ya. Dia bukan widget mungkin ya. Expanded kayaknya. Expanded. Lupa ya. Nanti ya betul expanded. Kemudian sebuah child atau nggak usah. Nah begini kayaknya. Expanded-nya ditutup di sini. Nah begitu kan ini otomatis ya, ini tutupnya row, ini tutupnya expanded. Masih kepanjangan. Expand-nya malah ke bawah dia. Nanti deh ya. Nanti kita kembali lagi. Ini kepanjangan ke kanan, jadi harus ada tambahan khusus begitu. Atau ini yang nggak usah gede-gede deh, kecil aja. Nah ini pas. Nah itu ada dua style. Hello world, ini style beda gitu. Itu ya, kita maju lagi dulu. Ya betul expanded tadi, tapi nggak berhasil tadi Mas ya. Dicek lagi deh. Biasanya expanded itu untuk ke bawah ya. Kalau ke kanan mungkin agak beda. Ada parameter lainnya. Itu, ini jadi strukturnya. Nanti kita akan fokus ke sini lagi saat masuk widget. Kalau terdiri dari dua style, font size sama font color. Nah, itu ada bikin style. Jadi ini stylenya kayaknya bikin style begini. Ada font color, ada font size begitu. Ini kok bukan style. Jadi sebentar saya cek dulu. Text style Flutter. Banyak contohnya di websitenya Flutter sendiri. Text style mungkin bukan style. Text style. Nah, ini ada font weight, font bold. Itu maksudnya tadi. Saya pikir dua teks digabung dengan style yang berbeda. Text style. Nah, ini ada font family, font size, itu maksudnya ya.
Apalagi font color. Font color nggak ada. Color, nah, colors dot red misalnya. Colors. Kok red nggak ada red? Oh, colors dot red. Nah, gini misalkan. Ini kurang gede ya. Ya, gini mungkin maksudnya. Oh, iya Pak, gitu Pak. Terima kasih Pak. Iya. Nah, ini. Oke. Kembali ke Dart dulu. Jadi sampai, bukan yang ini. Sampai runes. Kemudian aritmetik sama, gak ada perbedaan. Equality juga sama. Untuk ini type test mungkin nanti dipakai. Nah, ini yang agak beda kayaknya. Ini masih sama. Operator in logic and sama or ya. Ini kayaknya salah tulis. Harusnya garis-garis. Garis-garis. Ya, itu logic operator and sama or. Kemudian mungkin di source itu sering ada tanda tanya, terus ada titik 2. Nah, ini milih. Ada condition, value 1, value 2. Nah, kadang nanti sering dipakai di sini sebuah condition itu biasa ditaruh di sebuah elemen begini. Conditionnya misalkan apa? Misalkan if gitu ya. Nah, if bla bla bla. Ini condition. Kemudian ini kalau tanda tanya. Ini kalau betul, kemudian ini kalau salah gitu. Nah, kadang nanti ada seperti itu. Ya, sementara belum dicoba. Terus cascade notation kalau misalkan mau ngeset agak banyak, bisa titik-titik lagi. Gitu. Ya, biar nggak nulis metrik 4-nya berkali-kali. Logic flow mirip-mirip juga. Function, nah ini yang mirip juga sebenarnya. Ini kemarin, tadi sudah kita coba satu function apa tadi? Increment tadi ya. Nah, kalau ada ininya pakai variabelnya, tipe datanya. Kalau yang increment tadi kayaknya void aja dia. Ya, kalau nggak ada returnnya pakai void ya. Dia tidak membutuhkan return. Kalau membutuhkan return bisa ditaruh di sini, tipe datanya kemudian di return. Kemudian mungkin nanti akan menggunakan import paket-paket yang dibutuhkan, kayak misalkan mau pakai syncos dan sebagainya, begitu mungkin butuh dart.mat, matematika. Nah, nanti ada tuh nulis import begitu di atas ya. Ini kayak di Ionic ya. Kalau membutuhkan apa diimport dulu. Ya minimal ada ini material Dart untuk bahasa Dartnya. Kalau kita nanti sudah punya semacam kelas-kelas tertentu, jadi nanti sebenarnya bisa saja ditaruh semua satu di sini bikin kelas. Tapi kan agak menyusahkan membacanya gitu ya. Jadi kadang dibuat di file-file baru. Nah, file baru itu nanti juga sering diimport begitu kalau mau dipakai diimport di sini. Oke, begitu.
baru mungkin. Bentuk dari asinkronus Ajax-nya gitu ya. Kalau di kemarin di Ionic apa namanya? Kalau di natif kayak pakai volley gitu ya. Jadi dia ada mengakses sebuah fungsi web service biasanya memerlukan waktu lama. Nah, di sini menggunakan future. Ya, menggunakan future namanya kemudian async. Nah, nanti ini akan dipanggil saat datanya sudah selesai, sudah diproses, baru nanti nilainya dikembalikan. Jadi mungkin ini nanti akan membutuhkan waktu lama. Gitu. Fungsi yang memerlukan waktu lama. Nanti kita pakai ini future saat kita masuk di database. Mungkin hari keempat lah nanti. Ya, dimampatkan biar cepat. Hari keempat masuk database. Mungkin hari ketiga sih sudah. Hari ketiga masuk database, hari keempat local storage. Berikutnya hari kelima nanti plugin gitu ya. Ya, plugin kamera. Nanti kita coba bikin ulang yang movie yang kemarin jadi project di hybrid. Ya, nanti kita pakai asinkronus. Latihan sebentar ya ini. Coba bikin fungsi nanti biar bisa coba bikinnya, naruhnya programnya di mana. Jadi bikin fungsi yang dipanggil, terus ada teks, variabel lokal, bentuk teks tapi turun ke bawah begini. Turun ke bawah bisa menggunakan /n. Ya, kira-kira ditaruh di mana fungsinya, dipanggilnya di mana. Itu ya, kita sama-sama aja. Tadi sudah dicontohkan di sini ada fungsi. Ada fungsi increment tadinya bisa didekatkan situ. Di sini ya, kita bikin contoh lagi. Misalkan string pass. Ini. Nah, ini belum ada warna ini karena belum dipakai. Isn't use. Belum ada yang pakai. Dia ada kayak tanda biru-biru. Terus kita coba bikin fungsi void. Coba ada parameternya sekalian ya. Buat kata. Ini tulisan kita ya. Buat tulisan. Belajar per parameter sekalian. Misalkan integer jumlah. Jumlah ini nanti isinya adalah baris 1, 2, 3 sesuai dengan yang dikirimkan. N ini adalah parameter yang dikirimkan. Belajar loopingnya masih mirip dengan di Kotlin ataupun Java. Integer I biasanya pakai I ya. Pertamanya 1, I kurang dari selama I kurang dari sama dengan jum I plus. Ini ya. Kasih tulisannya diisi. Tulisan sama dengan tulisan plus. Bisa pakai begini ya. Baris. Kalau ini mau dijadikan string bisa pakai $i. Ya, terus mau turun ke bawah pakai /n. Begini.
Saya taruh di chat ya. Buat tulisan, ada string tulisan di sini. Terus dipanggil, dipakai dulu buat tulisan ini, coba dipakai. Mungkin ditaruh di paling bawah. Kita siapkan tempatnya, teks. Apa tadi? Tulisan. Ini ya. Untuk tempatnya, dipanggilnya kapan? Karena nggak ada apa namanya eventnya, pokoknya pernah dipanggil begitu saja. Kita bisa taruh di sini. Nah, widget ini kan sebenarnya dia fungsi build ya, fungsi build, bukan widget. Fungsi build ini adalah fungsi yang mengembalikan widget. Nah, sebelum mengembalikan widget, nanti kalau misalnya ada kode-kode yang diperlukan, bisa ditaruh di sini. Ya, misalnya pemanggilan fungsi tadi. Buat apa tadi? Buat tulisan. Buat tulisan. Parameternya 10. Nah, begitu. Ya, dicoba. Oh, ada yang kebablasan lagi kayaknya. Plusnya nggak boleh. Mungkin ini plusnya buat kata-kata ya. Buat angka. Gini aja lah. Oh, ini nggak boleh 0. Ini dikasih string kosong dulu. Nah, gitu. Berarti tadi nggak apa-apa sebenarnya. Kembalikan lagi. Karena ini tadi 0, nggak bisa dijumlah gitu. Harus ada isinya dulu. Masih 0. Nah, ini kalau mau cari errornya ada di sini. Biasanya ada garisnya begini. Mana mulai error. Tadi sih contohnya gini ya. Plus tadi ya.
pakai petik 2. Oh, ininya ya. Ini pakai petik 2. Apa sih? Di restart dulu. Oh, coba di restart. Restart itu bisa pakai Shift R. Hot restart namanya. Oh iya. Betul, di restart dulu. Mungkin kalau hot reload dia ini apa namanya? Variabel-variabelnya nggak ikut ke reload itu ya. Jadi tadi kayaknya nggak ada masalah untuk begini. Cuma harus di restart. Jadi kadang kalau ada tambahan variabel yang dia ada di kelas begitu, nah, kita harus hot restart pakai shift, ya pakai shift kemudian tekan tombol R. Nah itu begitu. Sip. Bisa memanggil dua function, bisa harusnya kalau mau di itu yang tadi buttonnya kan on key press ini sebenarnya bisa dikasih kurung kurawal begini. Gimana nulisnya ya? Gini ya. Misalnya nulis apa tadi? Yang ini tadi ya, buat tulisan. Nah, begini mungkin. Turun ke bawah. Ini kalau diklik nambah lagi ya. Jadi gimana ini harusnya? Ininya ikut counternya. Namanya apa tadi? Counter. Nah, gini kayak. Coba di hot reload lagi. Diklik 1, diklik 1, 2, gitu. Bisa kan satu tombol memanggil dua fungsi. Mungkin kalau begini, ininya dikosongin dulu di sini ya, biar nggak double. Tulisan sama dengan kosong. Nah, begini. Diklik 1. Nah, begitu.
Itu ya. Nanti kita akan masuk lagi ke Dart lagi kalau misalkan butuh ngoding lagi, kita bisa lihat lagi. Ya, waktunya biar cukup sampai ke plugin, kita masuk di week 2. Nah, week 2 ini tentang widget. Ya. Ya, widget ini semacam Lego gitu ya kalau dibayangkan. Paling kecil mungkin ada teks, kemudian ada button. Nah, itu bisa digabungkan, kayak Lego juga bisa digabungkan untuk membentuk suatu bentuk yang lain. Nah, itu juga disebut widget kaki. Di mana widget kaki tadi bisa lagi digabungkan dengan widget yang lain. Nah, di Flutter, everything is a widget. Jadi yang kita coba lihat tadi, itu ada semacam namanya widget tree. Ini bisa dilihat kalau mau dilihat di Visual Studio Code, ada bentuk di sini. Mana ya? Widget tree ya. Oh, bukan. Dilihat tadi. Ini ada bentuk ini. Saya terlalu kecil, terlalu gede. Saya kecilin dulu. Nah, ini. Nah, ini widget tree-nya. Nah, tadi kita punya scaffold. Di situ ada app bar, ada teksnya, kemudian ada center, kolomnya. Ya. Mungkin yang pertama yang app bar dulu. Yang app bar itu bisa dikasih icon di depan. Ini kayaknya bisa otomatis juga yang icon di depan. Ya, namanya leading. Ya, ini leading, kemudian ada action, ini yang ini, action. Kemudian ada flexible space, ini bisa dibesarin, dikecilin. Misalkan ada ikonnya ya, actionnya ini mau dikasih, ini ada search sama apa more vertikal, titik. Oke. Cuma belum diklik, belum ngapa-ngapain. Jadi action ini kalau dikasih action nanti secara otomatis ini muncul, tapi bisa juga di set ya. Kalau mau kita kasih leading juga bisa. Ya, kemudian ada ini yang ini manual ditambahkan, yaitu search sama more vertikal. Ya, ini bisa dicoba ditaruh di app, ya, di app bar. Ditaruh di sini app bar. Ini tadi ada title, nah kemudian ada action. Nah ini muncul di sini. Leading-nya nggak otomatis ada. Coba ditambahkan ya, leading. Oh,
Oh, ini nanti mau otomatis ada saat kalau kita punya drawer. Ya, kalau ada drawer, otomatis ada bentuk gini, garis-garis-garis. Ya, kalau nggak ada drawer, misalkan kita masuk di suatu page apa gitu, yang drawernya nggak ada, ini kita bisa kasih semacam icon lagi di sini. Nah, biasanya misalkan untuk kembali icon back ya. Back. Kok back. Cancel, back. Icon kembali itu apa? Back arrow. Ya, itu nanti dicari dulu. Flip to back. Back. Bukan. Nah, icon-icon sendiri nanti ada halamannya untuk cari icon apa saja gitu ya, di slide selanjutnya. Ada halaman tentang icon-icon yang bisa dipakai. Ini row back namanya. Ya, ini kalau bukan halaman utama misalnya dikasih row back begini. Gitu. Terus next. Nah, tentang layout. Bawahnya lebar itu sudah mulai ada body ya. Nah, body ini nanti ada layoutnya di sini. Sebelum isinya biasanya ada layoutnya. Nah, layout ini ada berbagai macam. Mungkin kita hanya pakai beberapa saja. Nanti ada align kalau mau ditaruh di suatu tempat. Ada aspect ratio baseline kalau misalkan mau ditaruh di bawah. Model yang kita sudah pakai tadi yaitu center. Ya, ditaruh di tengah-tengah. Center. Kemudian ada constraint, kemudian ada container. Nah, ini cukup sering dipakai nanti. Misalkan mau menambahkan suatu grup dari widget, nanti biasa menggunakan ini container. Nah, di container ada tambahan bisa diwarnai dan sebagainya menggunakan box decoration. Kemudian ada padding, size box, transform. Untuk animasi biasanya pakai ini transform. Ya, ini cukup menarik, cuma kita nggak ada waktunya ini. Ya, nanti kalau di kuliahnya akan ada transform. Mungkin dilihat aja lah sebentar. Flutter transform. Nah, ini ada videonya lumayan lucu-lucu gitu ya. Kita bisa memutar-muter, bahkan seluruh aplikasinya bisa dianimasikan. Nah, itu. Nah, muter-muter begitu. Jadi gambar bisa kayak geser-geser, muter-muter, goyang-goyang. Gitu. Jadi sebelum ditaruh, dia dianimasi dulu. Ya, untuk memperindah tampilan. Jadinya kita nggak tambahkan di materi untuk workshop. Tapi di mata kuliahnya nanti ada. Gitu ya. Itu cukup menarik sebenarnya. Transform. Kemudian ini masih yang satu child ya. Jadi isinya
isi di dalamnya hanya satu. Cuma setelah isinya satu, biasanya digabung lagi dengan widget layout yang bisa menerima isi banyak. Nah, lainnya tadi ada expanded, mungkin nanti kita pakai kalau kita sudah punya data yang cukup panjang begitu, biasanya ada di bentuknya list gitu ya. Nah, kita akan pakai expanded. Oke. Ya, ini yang multi child. Kita tadi sudah coba yang kolom. Jadi ada widget ditaruh ke bawah. Kalau yang row tadi juga kita sempat pakai, ditaruh ke kanan. Juga ada stack, itu untuk biar widgetnya itu kayak numpuk-numpuk gitu. Ya, itu menggunakan bentuk stack. Kemudian ada grid view, kalau mau bikin kotak-kotak begitu, bentuk grid, list view. Ya. Misalkan list film gitu ya, ada bentuk card, nah itu penggunaan list view. Nanti kita juga coba saat sudah baca database. Yang lain ada tabel, kemudian flow, dan sebagainya. Ya, kita masuk dulu ke kolom sama row. Kita tadi sudah, tapi kita lihat lagi ya. Kolom itu untuk membuat widget yang tersusun ke bawah. Ya, kalau row tersusun ke samping. Ya. Kemudian yang perlu di-set itu biasanya nih main axis. Main axis, jadi kalau row itu main axisnya adalah ke horizontal, sementara kolom main axisnya yang ini vertikal. Ya, main axis ada size-nya bisa max, bisa min. Kalau max dia akan full-kan untuk ke tempat yang disediakan. Jadi yang tadi di full-kan mungkin karena pakai tempat yang disediakan gitu ya. Kalau min mungkin lebih ya seadanya widget ya panjangnya segitu. Kemudian ada alignment, main axis alignment. Kalau di kiri, kalau misalkan pakai row, mau di kiri pakai dot start. Kalau mau mojok ke kanan pakai dot end gitu ya. Kalau kita pakai kolom, berarti kalau start itu akan di atas, jadi ngumpulnya ini di atas. Ngumpul di atas gitu. Yang tadi kita pakai center, ya. Kolom ada ini ya, center yang kita pakai, makanya dia di tengah. Kalau mau di atas tadi start ya, main axis alignment start. Nah, itu mulainya di atas. Centernya ini center yang didapat dari layout atasnya dari center. Kalau di mojok ke bawah pakai N. Nah, itu ke bawah. Terus kalau mau agak ada space-nya jarang-jarang, kemudian bisa memenuhi ruangan gitu. Itu ada space ini, space evenly, kemudian space around, space between. Coba ya. Nah, itu agak jarang-jarang. Dia dibuat memenuhi tempatnya. Ya, nanti kita coba pakai lagi saat di kolom ya. Ini saat di row. Ya, biar mungkin ada button, satunya di kiri, satu buttonnya di kanan. Nah, itu pakai yang mana gitu. Nah, ini kita coba.
kita bikin ini buat tulisan saja. Contohnya ada row-nya. Mungkin tadi sudah dicoba ini ya. Nah, kita bisa pakai namanya divider. Ada garisnya, divider. Ini dikopas saja. Row, kita bikin row, kemudian ada dividernya. Di sini aja. Ditaruh, ini sudah punya row tadi ya, karena ada yang nanya, tapi saya salah pengertian. Ditaruh di bawahnya ini aja. Oh iya. Ini ada karakter aneh nih kayaknya. Nanti saya perbaiki lagi. Jadi karakter bawaannya apa ini? PowerPoint ya. Ini karakter aneh. Spasinya dia spasi yang aneh. Kayak harus dihapus-hapus begitu. Nah, ini ada spasi aneh. Tuh. Nanti saya kopaskan lagi di chat. Oke, saya kasih taruh di chat ya. Nah ini, APPPJJJ. Itu pakai space evenly. Yang tadi yang lainnya ada space around, ada space between. Coba lihat bedanya. Ini yang space between. Nah, ini space between. Pojok diisi dulu ya, pojok-pojok diisi dulu. Ini saya kembalikan. Langsung ke button aja ya. Nanti mungkin sampai FAB tadi sudah. Sampai button aja lah. Image-nya besok. Oke, button bisa ada bermacam-macam. Di Flutter ada floating action button. Yang tadi sudah kita pakai untuk ngeklik tadi ya. Ini. Kemudian ada flat button, icon button, raise button, pop out menu button, sama button bar. Ya, button bar bentuknya garis begitu di bawah biasanya. FAB ini tadi sudah. Ini aja, flat button tulisannya begitu, ada on press, kemudian ada child-nya. Ini bisa pakai teks, ya. Bisa juga menggunakan icon. Ya, child-nya berupa icon. Ini contohnya. Ini ditaruh di sebuah row lagi. Ya, saya bikin row-nya lagi saja di sini ya. Saya kopas row-nya. Terus children-nya saya hapus. Ini. Nah, children-nya diisi ini dua ini. Button, flat button, sama flat button yang icon. Warnanya di set green.
dengan gambar teksnya putih, color white. Nah, ini yang biasa, kemudian ini yang ada stylenya dan ada ikonnya. Tadi kalau di Kopas begini, kemudian di shift saja, nggak usah digeser-geser, nanti Visual Studio Code-nya otomatis geserkan ini, yang ngaturkan. Itu di reload. Nah, ini bentuknya. Ini bisa diklik, tapi kita nggak ubah di sini ya, on press-nya di sini. Ya, memanggil sesuatunya di sini. Ini warna-warnanya. Untuk warna apa namanya? Buttonnya ini. Kemudian yang ini untuk warna tulisannya. Kalau dia ada icon ya ini menjadi warna icon. Gitu ya. Selanjutnya mirip-mirip sebenarnya, cuma beda bentuk wrist button, dia kayak agak ada bayangan. Jadi kayak sedikit timbul begitu. Ini tadi berarti saya coba kopas lagi. Row-nya. Filternya dihapus. Diganti ini ya, wrist button. Di refresh. Nah, ini kan agak ada ininya. Agak menonjol begitu ya, kalau ini flat. Tulis button, terus ada icon button, dia bentuknya icon saja. Ya, bentuk icon saja. Jadi nggak ada kotaknya. Bentuk icon nanti bisa dilihat, nanti ada daftarnya. Ya, ini contohnya pakai icon.flight, ya, gambar pesawat. Kemudian yang ini button bar. Ya, saya dicoba saja lagi nanti. Tambahkan di situ row-nya, kemudian dicoba. Itu ya. Cukup deh hari ini, sudah jam 12. Kita besok masuk di widget tambahan ini, sama ada widget-widget lain. Oke. Foto dulu ya buat laporan kegiatan.